Welcome to Historia Biografi. Jika kalian pernah melihat pecahan uang 20.000, maka tokoh yang kalian akan lihat yakni Raden Oto Iskandar Dinata. Lahir di Bonjong Soang, Dayuh Kolot, Bandung, Jawa Barat. 31 Maret 1897. Ayah Oto adalah keturunan bangsawan Sunda bernama Natatmaja. Ibunya bernama Siti Hidayah. Oto adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Sedangkan di antara saudaranya bernama R. Ating Atna Dinata yang pernah menjadi wali kota Bandung pada tahun 1945. Sejak kecil Oto sudah terlihat sebagai orang yang cerdas, mandiri, pemberani, serta memiliki bakat sebagai pemimpin. Hobinya bermain sepak bola serta berminat pula terhadap seni. Dalam sepak bola, Oto tidak hanya pintar bermain bola, dia juga menjadi pemimpin di klub sepak bolanya. Bahkan, hobi sepak bola ditekuninya sampai dewasa. Hal itu dibuktikannya dengan menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau Persib. Untuk mengenal lebih dekat sosok tokoh pemberani Oto Iskandar Dinata, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Latar belakang pendidikan. Oto sangat beruntung karena terlahir sebagai anak dari Lurah Bojong Soang, sehingga ia mendapat kesempatan untuk bersekolah di His Hollande Indische School, yaitu sekolah dasar pribumi Belanda yang muridnya diterima berdasarkan keturunan, jabatan, dan kekayaan. Namun, kesempatan itu tidak lantas menjadikan Oto pribadi yang angkuh dan sombong. Oto dengan senang hati mengajarkan ilmu yang didapatnya di sekolah kepada teman-temannya yang tidak seberuntung dirinya. Selesai menamatkan Holland Indische School atau HIS, Oto melanjutkan studinya ke Quick School Onderbouw, sekolah guru bagian pertama di Bandung. Sekolah ini biasa disebut sebagai Sekolah Raja atau Sekolah Raja karena didirikan bertalian dengan lahirnya Ratu Wilhelmina. Setiap murid sekolah guru diharuskan masuk asrama untuk memudahkan pengawasan dari guru-gurunya. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Quick School Onderbouw, Oto kemudian melanjutkan sekolahnya di Hogerud Quick School atau Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Hal ini menjadikan tantangan untuk Oto karena ia harus pergi jauh menuju ke tempat yang asing dengan bahasa yang sangat berbeda dari daerah asalnya. Di sekolah inilah Oto tumbuh sebagai seorang anak dewasa yang mulai gemar membaca. Bacaannya adalah buku dan surat kabar yang berbau politik. Surat kabar The Express yang dipimpin Dr. Dewes Dekker atau Dr. Setiabudi yang isinya seringkali mengecam pemerintah Hindia Belanda adalah surat kabar kesukaan Oto. Sebenarnya dilarang membaca surat kabar tersebut, akan tetapi Oto sering menyembunyikan surat kabar tersebut di bawah bantalnya dan membacanya secara sembunyi-sembunyi. Dari kegemarannya membaca mengakibatkan jiwa Oto tumbuh menjadi lebih matang dan mulai tertarik pada masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan perjuangan bangsa. Kiprah dalam pergerakan nasional. Oto memulai pergerakannya ketika dirinya diangkat menjadi Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung. Di sana ia terpilih menjadi anggota Gemeente-Raad atau Dewan Kota pada tahun 1921. Dalam lembaga ini, Oto termasuk daftar hitam pemerintah Hindia Belanda karena keberaniannya dalam memperjuangkan hak dan kebenaran. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka melakukan pertemuan selalu diikuti PID atau Politek Inlichtingendienst atau Polisi Rahasia Hindia Belanda. Ketika berada di Jakarta, Oto Iskandar Dinata menjadi anggota paguyuban Pasudan pada bulan Juli 1928. Organisasi ini bergerak di bidang politik dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kekuatan untuk berdiri sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Bulan Desember 1929, Oto terpilih menjadi Ketua Paguyuban Pasundan, jabatan yang dia emban hingga tahun 1945. Tanggal 13 hingga 14 September 1941 di Yogyakarta diadakan Konferensi GAPI. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin-pemimpin terkemuka waktu diantaranya Albi Kuno, Soekarjo Wiryo Pranata, Oto Iskandar Dinata, Mr. Sanoto, dan I.Y. Kasisno, yang kemudian dibentuklah suatu parlementar di luar Volkskrant, yaitu Majelis Rakyat Indonesia.
Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1941. Otto Iskandardinata duduk dalam majelis ini sebagai wakil GAPI. Pada waktu Otto terpilih menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat yang mewakili paguyuban Pasundan. Dewan Rakyat kira-kira sama DPR sekarang. Pada waktu itu, anggotanya terdiri dari orang-orang Belanda, Indonesia, Arab, dan Cina. Ketua Volksrat adalah orang Belanda, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang seluruhnya terdiri dari orang-orang Indonesia. Suara paguyuban Pasundan dalam Volksrat makin keras terdengar. Otto Iskandardinata tetap berani menentang kekuasaan Hindia Belanda. Otto mengecam peraturan-peraturan yang merugikan bangsa Indonesia. Pendiri Persib Bandung. Keterlibatan Otto dalam pendirian Persib dilakukan sebagai alat perjuangan. Sebab saat itu, pertandingan sepak bola sudah lumrah dijadikan sebagai alat perjuangan. Kala itu, Belanda sangat membatasi gerak langkah tokoh-tokoh perjuangan. Untuk menutupi rapat-rapat penting, para tokoh perjuangan turun menjadi pengurus sepak bola. Dalam setiap pertandingan, biasanya mereka menggelar rapat-rapat untuk menentukan strategi perjuangan. Penamaan Stadion SI Jalak Harupat memang tidak salah, karena memang Otto juga hobi olahraga terutama sepak bola. Posisi dia adalah gelandang. Si Jalak Harupat adalah karakter yang diterapkan oleh Otto seperti halnya sebutan untuk ayam jantan yang kuat, pemberani, bersuara nyaring saat berkokok, dan sebagai ayam aduan, ia adalah ayam jago yang sangat sulit dikalahkan. Pengusul naskah proklamasi. Bagaimana cara memindahkan kekuasaan dapat dilakukan? Tanya Otto Iskandardinata kepada Soekarno. Ini bukan pemindahan, jawab Soekarno. Tindakannya itu akan bersifat penyerahan. Otto tetap menginginkan kata pemindahan karena tidak mengandung paksaan. Akhirnya kata pemindahan disepakati bersama. Sebelumnya kata tersebut diubah Soekarno dengan kata penyerahan. Kutipan dialog di atas menunjukkan adanya fakta kehadiran Otto Iskandardinata dalam perumusan naskah proklamasi Jumat 17 Agustus 1945. BM Dia sebagai pelaku sejarah merekam peristiwa penting itu dalam bukunya Angkatan Baru 45 pada tahun 1983. Selain Otto, tokoh asal Jawa Barat lainnya yang memberikan masukan adalah Iwo Kusuma Sumantri. Penyusul disepakatinya kata pemindahan, maka Iwo menyarankan kata diselenggarakan untuk menggantikan kata diusahakan. Coretan-coretan dalam naskah asli tulisan tangan Soekarno yang berhasil diselamatkan dia mengabadikan dinamika rapat pada dini hari itu. Misteri kematian Otto Iskandardinata. Selepas kemerdekaan, salah satu tugas Otto adalah menyangkut persoalan keamanan Republik termasuk aktif mengkoordinir pembentukan tentara kebangsaan yang saat itu masih bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kelak menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR dan kemudian menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Masalah ini sebenarnya cukup pelik hingga memunculkan silang pendapat antar golongan muda dan tua, yang mana pada waktu itu latar belakang militer Indonesia lahir dari kelompok yang berbeda-beda, seperti prajurit anggota pembela tanah air atau PETA atau Heiho bentukan Jepang hingga bekas tentara Kenil bentukan Belanda. Tidak semua pihak pada saat itu setuju dengan pembentukan BKR. Mereka yang tidak sepakat kemudian membentuk laskar-laskar sendiri. Para tokoh muda pada waktu itu memilih untuk bertindak frontal, alih-alih melakukan diplomasi sebagaimana diterapkan orang-orang tua dalam masa peralihan seperti yang dilakukan Otto dan pemerintah. Kendati belum terbukti benar, dari sinilah ditengarai maut bermula dan akhirnya menjemput nyawa Otto Iskandardinata. Beberapa referensi menyebut pada November 1945 atau 3 bulan setelah kemerdekaan, Otto kedatangan tamu bernama Laskar Hitam dan mengaku bagian dari Republik, serta mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tanpa curiga, Otto pun memenuhi permintaan mereka, dan sejak itulah ia tidak pernah kembali. Sampai di kemudian hari diketahui bahwa pada tanggal 20 Desember 1945, pemerintah terpaksa menetapkan tanggal tersebut sebagai tanggal kematian Otto. Si Jalak Harupat Iskandardinata diketahui dibunuh di Pantai Mauk, Banten.
Atas jasa-jasa dan pengorbanannya terhadap bangsa dan negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 008-TK tahun 1973 pada tanggal 6 November 1973. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share, serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.